Kami dari kelompok Paw Patrol hari ini kami akan menjelaskan ide bisnis untuk mata kuliah LED. Paw Patrol sendiri adalah platform atau aplikasi untuk menghubungkan pet shop dan space lover. Latar belakang terbentuknya Paw Patrol dikarenakan pada zaman sekarang kebanyakan orang lebih menghabiskan waktunya untuk kegiatan produktivitas seperti bekerja dan belajar. Sehingga beberapa dari mereka tidak ada waktu dan menjadi malas untuk bawa hewan peliharanya ke pet shop untuk dibersihkan dan di-grooming. Maka dari itu terciptalah ide untuk membuat sebuah aplikasi platform di mana kita dapat memesan jasa pelayanan untuk membersihkan dan grooming hewan peliharaan secara online yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Visi dari Paw Patrol ialah menjadi perusahaan yang dapat dikenal dan dapat diandalkan masyarakat sebagai platform terpercaya di antara pet shop dan pet lover. Misi kami adalah untuk menghasilkan layanan jasa yang terbaik, mudah, dan efisien digunakan oleh klien dan customer. Masalah yang akan kami selesaikan ialah kendala waktu, biaya, dan tempat. Di sini saya akan membahas solusi-solusi atas kendala yang dibahas tadi. Nah, yang pertama ini kan kendala waktu. Jadi kami ini akan bekerjasama dengan ojek online seperti Gojek, Grab untuk menyediakan fasilitas antar jemput, di mana untuk meningkatkan efektivitas waktu bagi pelanggan yang biasanya sibuk kerja atau tidak ada waktu untuk membersihkan hewan peliharaannya. Baru yang kedua ini masalah biaya. Nah, untuk tarif jasa yang kami tawarkan ini cukup wajar, tidak begitu mahal, tidak begitu murah, dan sesuai dengan kualitasnya. Baru yang terakhir ini masalah tempat. Nah, untuk masalah tempat ini, lokasi pet shop kami ini juga strategis, tidak begitu jauh dari kota. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke produk utama kami. Produk utama kami ini berupa platform yang berbentuk aplikasi. Nah, di sini ada prototipe kami. Nah, yang nanti setelah aplikasi itu di-download, muncul nanti buat akun baru atau masukin akun jika sudah ada akunnya. Nah, setelah masuk akan muncul fitur halaman-halamannya. Nah, yang pertama itu tentang home. Home ini tentang latar belakang asal-usulnya perusahaan pet shop ini, pet shop partner kami ini. Baru untuk fitur kedua ini tentang asal-usul atau tujuan kita sebagai penyedia aplikasi ini buat apa. Di sini akan diceritakan di About Us ini. Baru yang ketiga ini untuk memesan jasa yang kami tawarkan. Nah, setelah menekan yang ketiga ini akan muncul lokasi, ditanya lokasi pelanggan tersebut tinggal di mana. Setelah udah dimasukin tempat tinggalnya, baru nanti muncul beberapa toko terdekat, beberapa toko pet shop terdekat. Nah, baru dipilih, baru nanti jasa yang diinginkan juga dipilih. Setelah dipilih nanti muncul di cart, di shopping cart. Nah, di shopping cart ini di check out. Sebelum check out itu melakukan proses pembayaran dahulu, baru di check out. Nah, setelah itu jasa yang diinginkan juga sudah dipesan. Baru terakhir untuk fitur keempat dan terakhir ini tentang pengaturan dalam aplikasi ini. Nah, sekarang kami akan bicara tentang target pasar. Calon konsumen yang kami targetkan adalah pemilik hewan atau pet owners. Nah, untuk menghitung seberapa besar pangsa pasar yang dapat diraih, kita menggunakan 3 indikator. Ada indikator yang namanya TAM, yang kedua SAM, dan yang ketiga SOM. TAM itu adalah seberapa besar keseluruhan market yang tersedia, atau kepanjangannya adalah Total Available Market. SAM itu kepanjangannya adalah Serviceable Available Market, atau seberapa besar market yang tersedia di dalam bisnis ini. Kemudian yang terakhir adalah SOM. SOM itu adalah Serviceable Obtainable Market, yang artinya adalah seberapa besar market yang dapat diraih oleh bisnis ini. Nah, di sini kami menyajikan perhitungan TAM, SAM, dan SOM. Untuk TAM,
kami menggunakan jumlah penduduk Indonesia dikali dengan rata-rata revenue per user. Maka hasilnya adalah jumlah penduduk Indonesia kan 270 juta orang. Terus rata-rata revenue per user itu 100.000. Itu perkiraan ya. Maka TAM adalah 270 juta dikali dengan 100.000. Maka hasilnya adalah 27 triliun. Kemudian SAM. SAM itu kita menggunakan jumlah pet owners Group Able Indonesia dikalikan dengan rata-rata revenue. Jumlah pet owners ini kami menggunakan asumsi 0,1%, yang artinya adalah setiap 1.000 penduduk Indonesia ada 1 orang pet owner. Maka didapatlah jumlah pet owner di Indonesia adalah 270.000 orang. Kemudian itu dikalikan dengan rata-rata revenue, maka hasilnya didapat sama dengan 27 miliar. Kemudian untuk SOM, kita menggunakan perkiraan jumlah pengguna Paw Patrol. Itu kami asumsikan sebesar 10% dari jumlah pet owner Indonesia. Maka dapatlah 27.000 user. Kemudian kita kalikan dengan 100.000, maka dapatlah 2,7 miliar. Oke, pemasaran. Pemasaran ada 3 poin. Yang pertama, direct marketing, pemasaran secara langsung, third party marketing secara tidak langsung, dan overview strategi. Oke, yang pertama itu direct marketing, pemasaran secara langsung. Itu contohnya ada 2, personal selling, pemasaran yang langsung bertatap muka dengan calon pembeli. Kemudian online marketing, itu pemasaran dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, website, dan lain-lain. Kemudian third party marketing, itu pemasaran secara tidak langsung. Itu melakukan bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti Grab atau Gojek. Kemudian kita membuat fitur seperti GoPet atau GoPal. Kemudian overview strategi. Kita bisa melakukan promosi di awal dengan harga yang lebih murah. Kemudian bisa menarik perhatian para konsumen. Oke, kompetitor. Setelah melakukan pencarian, di Indonesia belum ada yang menawarkan jasa grooming berbasis online. Tetapi di luar Indonesia, kami menemukan tepatnya di United States, Amerika Serikat, yang namanya PetSmart. Berikut adalah contoh jasa online dari PetSmart. Paw Patrol itu kan menyediakan jasa antarjemput hewan peliharaan untuk menikmati pet grooming maupun pet cleaning. Nah, jadi bisnis model kami yaitu pendapatan yang kami peroleh itu dari hasil dari antarjemput ataupun delivery fees, ongkir gitu. Itu merupakan pendapatan utama kami. Nah, selain itu kami juga bisa klaim 5% dari hasil penjualannya si pet shop kepada konsumen. Jadi kami itu cas 5% dari hasilnya. Habis itu kami juga bisa memperoleh pendapatan dari premium member gitu. Misalnya kalau misalnya ada yang mau register jadi premium untuk calon konsumen maupun konsumen sekarang, kami itu membutuhkan pembayaran. Nah, itu merupakan pendapatan bagi kami juga. Nah, untuk memulai suatu usaha tentu semuanya membutuhkan modal awal. Nah, modal awal kami itu adalah kisaran membutuhkan research and development, itu yang paling utama, dan juga ada biaya-biaya lain untuk membangun usaha tersebut. Nah, kami itu beranggapan kalau misalnya satu hari itu bisa laku, maksudnya pemesanannya ada 5 kali, 5 orang pesanan. Nah, 5 orang pesanan ini kami menganggap bahwa 100.000 adalah harga rata-rata dari pet shop yang pet shop berikan kepada konsumen. Nah, jadi 100.000 kan tadi kan saya bilang bisa cas 5% dari komisi kita. Habis itu komisi kita tuh dapat 5%, berarti 5.000. Delivery fees-nya contoh 15.000. 15.000 tambah 5.000 kita udah dapat 20.000 dalam satu kali pemesanan. Nah, misalnya satu hari 5 kali berarti 100.000. Baru dikali sama hari kerja. Nah, kita juga memberikan diskon di 6 bulan pertama. Kenapa? Karena untuk menarik konsumen maupun
calon-calon konsumen kita untuk ngerasa lebih murah ya gitu. Jadi kita tarik dulu dia punya konsumen. Nah, baru 6 bulan ke belakang itu baru kita mengurangi diskon-diskonnya kalau kita udah ada pelanggan tetap. Nah, begitu juga dengan kurangin beban listrik, teks dan segalanya, kita mendapatkan kisaran asumsi dari Paw Patrol untuk mendapatkan pendapat. Saya akan menjelaskan legal bisnis. Yang pertama itu ada akta pendirian usaha. Ya, yang pasti kita kalau mau dirikan usaha itu harus ada akta pendirian usahanya. Lalu ada SKDP, surat keterangan domisili perusahaan. Jadi kita berdomisili di wilayah tertentu, kita harus ada surat keterangan domisili. Kalau misalnya kita bikin perusahaan ya surat keterangan domisili perusahaan gitu. Jadi kita butuh lagi yang ketiga NPWP, nomor pokok wajib pajak untuk perpajakan perusahaan. Lalu ada surat izin tempat usaha SITU. Lalu ada surat izin prinsip. Lalu masih ada NIB, nomor induk berusaha. Jadi kita berusaha itu harus ada nomor induknya, kita harus terdaftar. Lalu ada sertifikat merek. Sertifikat merek di sini saya taruh karena saya masih ragu butuh apa enggak sih. Soalnya kalau misalnya merek-merek kayak startup bermerek itu biasanya butuh sertifikat merek. Lalu ada TDP, tanda daftar perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur tim kami. Yang pertama itu Eviesi Anggeri sebagai CEO kami. Lalu ada Ivili sebagai direktur operasional. Saya sebagai manager. Lalu ada Juni sebagai marketing, Christina sebagai accounting, dan Jessica sebagai finance. Sekian dari kami, Miss. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Thank you.